ke Sekadau, kemanapun, ya murni biaya pribadi. Ada sponsor. Oh, ada sponsor. YME. Apa tuh? Yang Maha Esa. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya harus tenang kali ini karena kita berhadapan dengan penggerak literasi itu butuh ketenangan karena hidupnya sudah dipenuhi dengan isi-isi, jadi tingkah lakunya harus tenang. Dengan Bang Pai ini hari ini, ya Bang ya. Ya, sama Bang Pai ini adalah penggerak Kalbar Membaca, Bang ya. tukang mulu. Oh, tukang mulu tuh, Bang. Tukang mulu tuh ya. Tukang mulu kan. Yang Oh, kan. tukang mulakan, tukang memulai. Iya. Saya agak Bang, agak Bahasa Melayu dulu. agak nggak begitu paham bahasa itu karena saya ini agak ansos. Ada orang baru juga di Kalimantan, ya nggak terlalu paham. Oh, baru juga. Nah, karena saya ke Kalimantan baru 2016. 2016 ya. Nah, Baru berarti ya. baru dan Baru 5 tahun, 6 tahun. dan itu pun saya mengunci diri Jadi selama ini ke London. saya di Malang dulu, lama di di Malang. Malang. Pulang ke sini bikin warkop literasi di Pino, karena bikin warung, tahu kan, bikin warung nggak bisa nggak bisa kemana-mana kan, harus jaga warung, ngelola sendiri, jaga sendiri, nggak bisa kemana-mana. Keluar baru setahun belakangan ini. Oh iya, pandemi. Ketemu teman-teman laman inspirasi, ketemu ini. Nah, hari ini ke Pontianak. Kenal sama Dueng dan dikenalkan sama Nuan. Sama-sama penggerak literasinya. Nah, Geng. langsung geng. Soalnya kalau ngabang tuh ya tuh geng. Oh. Kalau halusnya ya. Oh gitu. Iya, kalau sanggau tuh ngih kan. Tidak salah, sanggau. Ini kalau ngabang tuh ngih. Kalau halusnya saya pula. Oh, hampir sama dengan Jawa berarti. Jawa. Nah, karena Jawa kan pulau. Pulau. Kalau Madura kan pulau. Gule. Pulau. Nah. Tangguh orang Madura. Oh, orang Madura. Ada berarti. Balik aku yang wawancara. Ini keluar nih maki om Jawa Timur nih. Oke, Kalbar Membaca, apa Bang motivasinya? Motivasi Kalbar Membaca ya? Enggak, motivasi bikin. Kalbar Membaca itu lahir gini. Kalbar Membaca itu lahir tanpa ada rencana yang matang gitu. Nah, itu tuh lahir karena memang kita sekumpulan kawan-kawan yang senang membaca, mencintai buku dan bahagia. Dan itu pun lahirnya di Sekadau, Bang. Oh, lahirnya di Sekadau. Di SMK Amalia Sekadau malah. Di situ pertama kali kita, kalau bahasa Putus Simbaunya, launching nama Kalbar Membaca. Tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2017. Oh. Nah, Kalbar Membaca ini 2016. Oh, Kalbar Membaca. Gerakannya gitu. Sebelumnya Pontianak Membaca. Oh, sejarahnya di Pontianak Membaca juga. Nuan terlibat juga. Sama teman-teman. Karena pengen gerak lebih luas. Di Sekadau itu ada teman juga yang, ayo lah main ke sini di sekolah aku. Gitu. Jadi kok pakai Pontianak Membaca kan enggak sedikit ya. Jadi pada Kalbar Membaca, dan itu komunikasi ilegal loh. Ya, Tidak ada badan hukum. Tidak ada badan hukum. Ya, membaca juga nggak perlu badan hukum. Nah, itu masalahnya. Masa kita mau baca ya harus punya badan hukum. Nah, berarti awalnya dari Pontianak Membaca. Kalau motivasinya Pontianak Membaca apa? Ya sama sih, karena orang-orang yang senang membaca, orang-orang yang senang dengan buku dan bahagia dengan buku, akhirnya berkumpul lah. Ya sama kayak komunitas lain kan, kalau berkumpul bentuk komunitas karena terdiri dari sekelompok orang yang senang terhadap sesuatu gitu. Berarti mulainya sesederhana itu ya, nggak ada visi yang biasanya kan orang bergerak tentang literasi itu karena ada data yang minat baca kita yang sangat kecil, gitu enggak itu. Menarik, berarti kan kalau misalnya seperti itu bisa diartikan pergerakan membacanya adalah tulus gitu. Nah, hal-hal yang tulus ini biasanya awet.
biasanya awet, biasanya bisa memunculkan efek yang besar di depannya. Karena nggak punya tendensi apa-apa di belakangnya. Karena nggak ada rencana pengen ngajukan proposal bantuan gitu. Karena sampai sekarang pun kalau berbaca nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah gitu. Berarti benar, misalnya ke Sekadau, kemanapun, ya murni biaya pribadi. Ada sponsor. Oh, ada sponsor. YME. Apa tuh? Yang Maha Esa. Jadi kalau flyer kita tuh sponsor by YME. Nah, Yang Maha Esa. Ya itu memang sponsor, sponsor gitu. Mahal sponsor. Tak perlu ada perusahaan, Nggak waktunya perlu. kita dapat uang lah dari Karena situ. siapa juga yang mau ngasih bantuan, nggak ada badan hukum kan. Dan itulah. Dan kita tuh selalu tanya bang, selalu ditanya apa motivasinya, terinspirasi dari apa, ingin mencerdaskan anak bangsa. Nah yang paling gedek itu kalau ditanya, ingin mudah-mudahnya dengan gerakan ini anak bangsa tercerdaskan. Saya tidak punya motivasi itu, karena kita di Kalbar Baca tidak punya tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa. Itu tanggung jawabnya pemerintah. Ya, karena tugas pemerintah ya kita tidak Itu punya tidak tugas jawab. apa. Mungkin ya kita bantu lah. Jadi. Soalnya kita kan merasa kita belum cerdas. Gitu. Nah, Kawan-kawan Kalbar Baca belum cerdas mencerdaskan anak orang juga. Dan bukan kewajiban kita juga kan. Ya, Cerdas benar, anak ya, bangsa benar. tidak digaji juga. Iya. Jadi Kalbar Baca bergerak ke sekolah-sekolah, komunitas, ke masyarakat itu memang karena pengen ini aja sih, berbagi dengan dasar kami pengen banyak belajar nih dengan orang-orang yang kami temuin. Bukan kami yang mengajarkan, tapi kami pengen banyak belajar. Sebenarnya kayak gitu. Nah kalau kegiatannya Kalbar Membaca sendiri seperti apa Bang? Macam-macam. Kemarin sebelum pandemi kan 2 tahun ini kan udah vakum ya geraknya. Sebelum pandemi banyak kita mulai dari lapak di taman-taman, terus ke sekolah-sekolah. Karena ke sekolah-sekolah kita sempat nggak mau lagi lah sebenarnya kalau di sekolah-sekolah, karena percuma juga kalau di sekolah. Tapi orang-orang yang punya kewajiban ini tidak suka membaca. Orang tuanya kan, orang tua di sekolahnya. Terus beberapa sekolahan yang kita temuin itu perpustakaannya berdebu, bersawang. Ya fenomena macam itu memang kita hadapi saat ini. Walaupun sekarang gerakan literasinya gencar-gencarnya oleh negara, memang terkadang para pelaku kebijakan itu tidak memiliki pemahaman dan suka terhadap dunia literasi ya juga. Percuma kan? Ya programnya ya akan gitu-gitu. Makanya kita di Kalbar Baca tidak ada niat yang pengen mencerdaskan, yang pengen apa gitu, tidak pernah. Jadi kawan-kawan di Kalbar Baca itu kalau ditanya kenapa sih suka baca gitu ya, kalau saya pribadi itu pernah jadi berapa tagline atau di media Kalbar ya, khususnya kayak sampai berarti itu tagline-nya itu besar tuh. Kutipan saya itu bilang kayak ini, saya membaca itu untuk mengoreksi kebodohan Bu, saya membaca untuk mengoreksi ketidaktahuanku. Dan karena aku tahu aku bodoh, aku tahu aku tidak tahu, dan aku bahagia. Iya. Karena kalau misalnya kita tahu nggak tahu itu kita akan tahu sesuatu. Pasti kita akan cari tahu, pasti akan ngulik dan itu membahagiakan, benar-benar membahagiakan. Dan membaca buku memang kalau menurut saya salah satu terapi yang misalnya kita jenuh dengan apapun itu, membaca itu salah satu hal yang terapi yang menarik menurut saya. Cuman kan terapi itu tidak akan selesai kalau misalnya tidak dilanjutkan dengan itu kan penyerapan. Membaca itu penyerapan tidak akan selesai ketika tidak ada peluapan. Dan peluapannya adalah jelas ketika banyak membaca. Harusnya banyak menulis. Dan setidaknya minimal mulai belajar menulis. Nah, sama di Kalbar Membaca juga udah ada gerakan apa gitu juga enggak? Ada, karena itu tadi di Kalbar Membaca itu selain kawan-kawan senang membaca, kawan-kawan senang menulis. Dan ada beberapa buku juga kawan-kawan Kalbar Membaca udah telurkan gitu. Salah satunya itu yang pertama kali kawan-kawan Kalbar Membaca terbitkan, salah satunya itu buku kumpulan cerpen judulnya Pelacur Itu Datang Terlambat. Kalau bahasa Pontianak itu pelacur itu datang kelamaan. Dan dianggo kan. Dan itu
Saya bayangkan dari judulnya aja itu sudah memunculkan kegelisahan, apa suasana yang tertekan luar biasa dari judul seperti itu. Dan menurut saya ya keren lah menurut saya. Berani gitu. Berani menuliskan itu, terus berani mengangkat isu itu, dan yang jelas berani mengambil perspektif yang berbeda dari seorang pelacur pekerja PSK. Apa itu Bang? Yang dibicarakan perspektif yang berbeda itu seperti apa? Dari judulnya itu udah menunjukkan waktu ya, datang terlambat. Nah di situ dia menjelaskan pelacur ini seorang menganggap pelacur itu adalah suatu pekerjaan dengan yang harus dilakukan dengan komitmen, dengan disiplin. Kalau aku udah berjanji dengan klien gitu, pelangganku, ya udah aku harus komitmen, terutama sekali adalah waktu. Nah salah satu kutipan yang bagus itu kan, apapun pekerjaanmu, yang paling penting itu menghargai waktu. Sudut pandangnya. Sudut pandangnya. Ya. Kalau saya tadi melihat sudut pandang dari pelanggannya. Karena kalau pelanggan, bisa dibayangkan kalau misalnya pelanggan itu sudah memesan pelacur dan pelanggannya datang terlambat, itu terjadi kegelisahan dan mungkin akan menjadi konflik di situ, konflik yang luar biasa. Ada konflik batin di situ, ada konflik macam-macam gitu. Dan bisa muncul kemana-mana. Udah banyak berarti Bang buku yang bisa dicek di Perpusnas lah. Di Perpusnas itu klik penerbit Enggang Media, mungkin hampir 100-an judul. Karena ada beberapa judul juga buku yang memang dari SBN gitu. Oh, berarti diterbitkannya di penerbit Enggang Media. Gitu. Nah, Enggang Media ini kan penerbit yang lahir dari kawan-kawan Kalbar Membaca kolektif. Dan pemilik dari Enggang Media salah satunya atau ini milik sampean sendiri? Sebenarnya ini milik kolektif ya. Milik kolektif gitu. Iya. Berarti menarik ya kalau misalnya ngomong gerakan literasi, ujung tombaknya adalah pasti akan menerbitkan buku. Dan Kalbar Membaca sudah sampai ke tahap itu udah tahap yang lumayan di atas menurut saya. Nah sekarang kita ngomongin tentang Enggang Media ya. Enggang Media bukunya ada batasan nggak sih Bang yang diterbitkan di situ? Udah ada. Enggang Media udah punya batasan genre penerbitin. Tidak ada pernah batasan. Sama ini semua genre buku kita terbitin. Memang Enggang Media sejauh yang saya ketahui memang agak aneh terbitin karya-karya dengan karya-karya yang agak frontal, kayak pelacur, tiket menuju surga, beragama dalam kebingungan. Dan itu ada beberapa buku yang memang distribusinya tidak hanya di Kalbar tapi di beberapa toko buku offline dan online di Jawa. Kita ada afiliasi juga di sana. Cuma selama ini masih mentok di jumlah cetak. Karena kita kan kita ngarepin juga dari teman-teman penulis bisa biayain sendiri, sementara kita membantu membiayain cetaknya kita juga tidak punya uang kan. Masih sulit juga. SPBU pun bagi dibangun soalnya. Berarti udah ada 100-an buku ya yang hampir 100-an. Kalau seingat saya hampir 100-an buku yang terbit dari SBN. Bisa dicek di Perpusnas. Itu kalau misalnya yang menerbitkan di situ harus orang yang terlibat dalam Kalbar Membaca atau bebas saja? Bebas. Nah, awalnya dulu kan Kalbar Enggang Media ini kita buat untuk menekan biaya penerbitan. Ya kan, untuk kawan-kawan Kalbar Membaca yang menulis, yang punya karya untuk terbitkan. Nah, semakin ke sini kita tidak bisa menolak kawan-kawan yang punya karya pengen nerbitin dan kita bantu. Akhirnya kita buka udahlah untuk luas. Nah, selain itu kita juga dapatlah uang rokok ya dari kawan-kawan yang nyetak, yang nerbitin kan ada biaya repot, biaya desain cover, walaupun tidak besar. Walaupun hanya sebulan sekali dapat satu naskah misalnya kan lumayan 200.000 kan, lepaslah
Ya uang rokok seminggu. Uang rokok seminggu. Nah, harga. Ya abang tahu sendiri lah, tapi orang nulis itu bukan seminggu sekali. Abang punya naskah berapa lama? Ada mungkin ada 2 tahunan kali. Udah ada. Ah. Udah. Nah jadi itu terjadi dengan kawan-kawan penulis yang lain kan. Hal yang kayak gitu beda dengan video. Macam video gini kan kita nyaman. Satu kali take selesai. 5-10 menit dah bisa jadi satu video, jadi sebuah karya kan. Kalau tulisan kita masih ada, kadang kita masih mikir kena enggak pesannya nih, kena enggak alurnya, kena enggak gimana tanggapan masyarakat ketika nanti membaca. Apalagi yang latar belakangnya bukan bahasa. Yang pertama kali itu betul nggak sih penulisannya EYD-nya kan? Itu memang kerja yang sulit sih bang. Apalagi kita di penerbit kan, penulis gitu kan, nengok tulisannya berantakan EYD-nya. Kalau kita menerbit kita malu penerbit. Ketika buku itu tersebar, gimana ini nanti EYD-nya nggak sesuai kan? Kalau grafis enak, kalau tulisan per kata. Kalau grafis kan misal ada sesuatu yang dianggap nggak pas itu kan seni bebas, seni kan bebas. Kalau tulisan wah banyak ilmunya, walaupun seni ada ilmunya juga tapi masih ada maafnya. Nah, ada pembelaan dengan seni itu bebas sih. Nah ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau nerbitin ke Enggang Media seperti apa Pak? Alurnya, caranya seperti apa? Di Enggang Media mudah sekali nerbitin yang pertama kali tulisan utuh yang siap untuk diproses gitu kan, bebas genrenya mau cerpen, puisi, novel, esai, karya ilmiah dan bebas sekali. Nah itu aja nanti kita proses layoutnya dan segala macam. Nah untuk pembiayaan ya karena kita indie tadi itu self publishing ya kalau bahasa Sibaunya kan. Jadi itu ya biaya cetak ya sendiri lah gitu. Karena kita masih belum mampu untuk membantu teman-teman penulis membiayai. Nggak ada jumlah minimal? Nggak ada. Minimal ya 10 lah kalau bisa. Minimal 10 kalau hanya bikin satu gitu, ngapain kamu nyetak buku kalau hanya membaca ngeprint ya. Ya kan? Kalau hanya mau dikasih ke teman-teman. Kalau ke percetakan itu minimal 10. Cuman kita sih nggak pernah netapin minimal 10 gitu teman-teman. Biar kita aja lah yang pandai-pandai gitu. Cetakan terbanyak ada berapa sih untuk satu Harnovia 500 eksemplar. Itu terbanyak, belum ada yang sampai 1000 gitu ya. Belum ada. Paling banyak itu. Paling 100 atau 200 eksemplar. Nah, paling banyak Harnovia. Nah, yang lainnya ya masing-masing lah kalau yang memang karena kita bantu kan ada yang 20x dan itu pun kawan-kawan ini juga kawan-kawan kita juga punya duit nih 500.000 misalnya nih bisa nggak terbit jangan kan 500.000 gitu 200.000 gitu bisa terbitin gitu yang penting jangan sok-sok berapa nih dia ini kau kena tuh kena aku kalau kena aku sih kena berarti banyak duit kan hitung-hitungan lo ya. Ini apa ya buku Harnovia. Ini investigasi. Ya investigasi, diculik, diperkosa dan dibunuh. Wah luar biasa. Judulnya aja udah serem ini. Itu rekomendasi lah kalau mau beli buku itu rekomendasi. Nah kalau mau beli buku ini kemana Bang? Bisa di Instagram Gang Media. Oh, Instagram Gang Media. Nah kalau mau beli ini karyanya Andong Eko. Ini menarik ya investigasi. Andong Eko ini wartawan. Jurnalis Pontianak. Oh, jurnalis Pontianak Bos. Luar biasa dari judulnya aja saya udah. Ini kalau misal saya belanja ke toko buku, terus ada lihat buku kayak gini, pasti akan saya ambil dulu gitu. Pasti akan masuk ke dalam buku yang akan saya beli kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya ya, saya lihat aja. Wah, cantik nih. Gitu. Berarti untuk nerbitin di sini ya semudah itu kamu punya naskah mungkin hanya akan dibantu memperbaiki penulisannya ya, tata tulisnya tata tulis untuk itu dibantu layout kalau masalah cover tuh kadang-kadang penulis tuh bisa memiliki desain atau ada kawan yang bisa desain cover pokoknya kita enak-enakan lah intinya ngobrol dulu senyamannya gitu. Oke. Mungkin kita sudahi dulu aja karena
asik sebenarnya kalau ngomong literasi ini nggak akan ada ujungnya, ya. ujungnya. Menarik, tapi karena ya kita tadi datang ke sini langsung nodong, tiba-tiba laman inspirasi datang sini nggak ada apa-apa, langsung kita bikin konten, kita podcast, dan nggak ada koordinasi apa-apa lagi dari di depan. Nah, langsung ditodong ya. Untuk saya orangnya profesional ya. Tapi kalau orang banyak membaca itu akan selalu siap Bang dengan segala kondisi. Karena hidupnya otaknya itu sudah dipenuhi referensi untuk menghadapi segala hal. Dan terkadang karena banyaknya membaca, hatinya sedikit terlatih. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, mudah-mudahan. Oke, makasih Mas. Makasih juga Bang Pai. Iya. Ya, udah bersedia ngobrol di podcast kami. Podcast yang apa adanya ini, bekerja selalu menyempatkan dari kesibukan yang ada, samalah nampaknya dengan Kalbar Membaca. Karena kami ke Pontianak ini bukan karena kami ingin bikin konten, karena sama-sama ada sponsor masing-masing, kegiatannya beda. Jadi sekalian lah kita datang ke sini. Siapa tahu ada yang bisa diajak ngobrol ya, itu gitu. Nambah konten lah, nambah subscriber lah kalau bisa. Soalnya kalau nambah rekening belum masih sulit. Jadi begitu, makasih ya Bang Pai. Sama-sama Bang, saya juga makasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada yang nggak pas, karena kami banyak nggak pasnya lah. Badan saya aja udah nggak pas, udah nggak proporsional, jadi kelakuannya mungkin ya pasti banyak nggak pas. Ini di channel YouTube-nya apa namanya Bang? Ini Laman Inspirasi Bang. Laman Inspirasi ya. Nah. Jangan lupa subscribe Laman Inspirasi, khususnya kawan-kawan Melawi. Nah, buat kawan-kawan Melawi yang nonton, kalau Pontianak singgah sini. Nah, open untuk kawan-kawan. mau beli buku, mau beli apa, mau baca buku, pun banyak. Banyak di sini. Wah, serem juga. Ada buku seperti orang ini. Ada buku Gulita Cikeas. Nah, udah selesai kan? Mau nutupnya sulit kalau ada gini, ini sakit tentunya. Udahlah, kita tutup ya. Terima kasih Bapak, terima kasih para sahabat Laman Inspirasi sudah nonton. Makasih sekali lagi buat Enggang Media, Kalbar Membaca, dan Bangnya sendiri. Terima kasih pokoknya, dan salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.